Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai aspek operasional dan manajemen serta aspek marketing dari ide bisnis kami yaitu Hampers Box dan Buket Hadiah. Sebelum menjelaskan hasil diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama itu Niken Octavia dengan nomor WP 1910442033. Yang kedua Roshi Sarah Putri dengan nomor WP 1910442033. Yang ketiga Fitra Ramadana dengan nomor WP 1910442039. Yang keempat ada Ferry Kurnia Sandi dengan nomor WP 1910443006. Yang terakhir itu Muhammad Alif Apranata dengan nomor WP 1910443023. Pembahasan pertama yaitu mengenai aspek manajemen dan operasional. Aspek manajemen sendiri mendeskripsikan tim yang akan membantu dalam menjalankan perusahaan, job desk tim, dan struktur organisasi. Sedangkan aspek operasional mendeskripsikan secara ringkas bagaimana menghasilkan atau menciptakan produk atau jasa, menjaga persediaan tetap Anda, dan menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Pada ide bisnis kami, struktur organisasi tim yang kami gunakan yaitu kepemilikan tunggal. Kepemilikan tunggal sendiri yaitu perusahaan yang bukan perseroan, dimiliki dan diatur oleh satu orang. Seperti yang terlihat pada PPT, direktur pada perusahaan kami yaitu Ferry Kurnia Sandi. Direktur sendiri memiliki tugas yaitu memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi, memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian atau manajer. Direktur dibantu oleh dua manajer. Yang pertama yaitu operasional dan marketing manager, yang kedua administrasi dan keuangan usaha. Untuk operasional dan marketing manager pada perusahaan kami yaitu Niken Octavia, yang memiliki tugas untuk memimpin semua kampanye pemasaran perusahaan dan mengatur semua strategi pemasaran yang dibuat. Selanjutnya, administrasi dan keuangan usaha itu Roshi Sarah Putri, yang memiliki tugas umum yaitu merencanakan, mencari, serta dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana perusahaan guna keberlangsungan operasi perusahaan tersebut. Operasional dan marketing manager dibantu oleh dua staf marketing yaitu Fitra Ramadana dan Muhammad Alif Pranata yang bertugas untuk membantu operasional dan marketing manager menjalankan tugasnya. Selanjutnya itu proses produksi produk. Yang pertama itu membeli bahan produksi, dua pengemasan, tiga dan memastikan barang sampai ke konsumen atau proses distribusi. Selanjutnya itu proses menciptakan dan mendapatkan bahan baku. Pertama, mencari distributor untuk menyediakan isi hampers dan buket seperti bunga, foto, makanan dan lain sebagainya. Yang kedua itu mencari supplier box dan kertas buket untuk pengemasan. Baiklah, saya Muhammad Alif Pranata akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman tadi, yaitu quality control. Quality control ini kami akan membedakan menjadi 3 bagian atau 3 step. Yang pertama yaitu pastikan produk itu untuk isi hampers dan buketnya tidak rusak. Terus yang kedua, pastikan box dan kertas buket tidak robek dan bersih. Terus yang ketiga, pastikan pengemasan dilakukan dengan rapi. Terus adanya proses penyampaian produk kepada konsumen. Jadi untuk penyampaian produk kepada konsumen itu kami akan melakukan dengan jasa pengiriman. Ada banyak cara yang untuk mengirimkan barang yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan seperti JNE, JNT, Ninja Express, dan lain-lain. Untuk yang dekat dengan tempat yang akan memesan bisa diantarkan melalui delivery. Contohnya di lingkungan Universitas Andalas atau di sekitaran Universitas Andalas bisa dimungkinkan untuk delivery perorangan. Contohnya ada orang yang mau memesan di Unan dan kita kos atau tinggalnya itu di wilayah yang ada dekat Simpang Pasir, jadi mungkin bisa memungkinkan untuk delivery perorangan. Selanjutnya adalah aspek marketing. Aspek marketing adalah faktor penting yang dijadikan kunci keberhasilan bagi
perusahaan dalam memetakan suatu market atau pasar. Selain itu, dengan mengenali aspek tersebut, seseorang juga dapat menganalisa kebutuhan pasar sehingga strategi pemasaran berjalan dengan baik atau lancar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aspek marketing yang pertama, yaitu siapa sih yang akan menjadi target pasar bagi usaha kami, yaitu Hampers Box dan buket hadiah. Nah, sebenarnya di sini yang menjadi target pasar kami itu bisa mahasiswa, dosen, ataupun karyawan swasta yang bekerja di suatu perusahaan. Namun, di sini kami fokuskan kepada mahasiswa yang akan menjadi target pasar. Karena bisa kita lihat ketika seorang mahasiswa akan lulus melakukan studinya di bangku perkuliahan, maka ada temannya yang akan memberikan kado kepada mahasiswa tersebut. Maka di sini kami ingin memberikan solusi kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang mencari kado berupa hampers box dan buket hadiah. Aspek marketing yang kedua yaitu ada WEAR. Di sini maksud WEAR itu yaitu di mana hampers box dan buket hadiah ini akan kami promosikan. Untuk hampers box dan buket hadiah ini bisa kami promosikan dalam bentuk online dan bentuk offline. Bentuk online dapat dipromosikan pada media sosial berupa Instagram dan TikTok. Bisa kita lihat sekarang untuk membuat konten-konten video untuk hampers box ini sangat potensial dilakukan melalui media TikTok. Dan untuk offline bisa didirikan bazar di kampus dan melakukan promosinya secara langsung. Aspek yang ketiga ada what. Apa sih yang akan membuat seseorang tertarik untuk membeli produk kami? Di sini kami membuat tagline atau jargon yang menjawab solusi dari permasalahan mahasiswa yang membutuhkan hadiah yang siap jadi. Misalnya bisa kita tanyakan kepada calon customer apa sih yang bisa diberikan kepada seseorang yang akan lulus melaksanakan studi S1 ataupun bangku perkuliahannya. Jadi jawabannya itu adalah dengan memberikan hampers box atau buket hadiah dari kami. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ferry Punyasandi akan melanjutkan presentasi dari teman-teman yang saya telah jabarkan tadi dari kelompok 3. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu why? Mengapa sih produk orang-orang tuh harus melirik pada produk kami gitu? Kenapa harus beli di hampers atau buket itu di produk kami gitu? Pertama, kami itu bisa melakukan semua request atau keinginan yang dibutuhkan oleh konsumen gitu kan. Kebanyakan kompetitor tuh mereka tuh menyediakan stok barang terlebih dahulu. Jadi misalkan memang konsumen tuh cari gitu kan. Berbeda dengan kami, konsumen tuh bisa bikin list gitu, apa dulu sih yang mau dibikin gitu. Jadi kayak nggak terbatas gitu. Dari kami pun akan menyediakan sebisa mungkin untuk memenuhi keinginan dari konsumen. Kemudian itu karena kami targetnya mahasiswa, tentu pasti harga itu dipatok lebih murah dan kualitasnya itu tetap lebih bagus gitu. Kualitasnya itu tetap bagus dan harganya pasti insya Allah lebih murah. Karena memang targetnya itu mahasiswa, dimana kan disesuaikan oleh budget mahasiswa itu sendiri. Namun tidak mengurangi kualitas yang seharusnya gitu kan. Dan kualitasnya itu bagus gitu. Maka dari kami itu upayanya yaitu mencari itu tadi, supplier bekerja sama dengan supplier untuk menyediakan pengemasan dan isi hampers atau buket itu memang yang menarik, bagus dan murah gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu how. Dari 4 pertanyaan di atas tadi yang telah dipertanyakan, pertanyaan-pertanyaan tadi itu maka timbul di bagian akhir yaitu bagaimana gitu. Bagaimana semua pertanyaan-pertanyaan tadi bisa dijawab dan direalisasikan ke dalam suatu pekerjaan agar bisa menghasilkan profit gitu. Nah, yang pertama itu kalau dari kami itu pertama itu pasti akan melakukan sistem pre-order gitu. Sistem pre-order di mana kami itu sudah melakukan iklan atau istilahnya itu
marketing gitu di sosial media dan di media atau di tempat-tempat yang sesuai gitu. Sehingga jika ada satu konsumen itu menarik atau ingin customer itu ingin membeli dari kami, maka dia itu akan melakukan pre-order, kemudian kami akan menyediakan stok barang, kemudian pengemasan. Pengemasan ini akan dilakukan secara bagus gitu. Pengemasannya itu ya sebagus mungkin, secantik mungkin, dan kemudian akan dikirimkan kepada konsumen gitu. Untuk pengiriman ini bisa menggunakan banyak jasa pengiriman seperti Gojek ataupun GoSend, ataupun mungkin bisa kalau di luar kota itu menggunakan ekspedisi GNI ataupun JNT. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu marketing secara bazar gitu. Nah, kami itu akan membuka stand di setiap acara di kampus gitu, karena kami targetnya mahasiswa, terutama kepada acara-acara wisuda gitu. Jadi kami memang menyediakan stok-stok barang, berbeda dengan pre-order itu kami itu bisa memenuhi semua request yang diinginkan oleh customer, tapi kalau di bazar nih, kami itu memang stok barang yang ada di bazar gitu. Dan dari misalkan ada customer yang ingin beli, maka dari stok barang itu dipilih, lalu dikemas, lalu diberikan kepada konsumen gitu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Ferry Kunasandi, mewakili dari kelompok 3, mengucapkan terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.